Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kebutuhan remaja. Materi ini disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan Bunga Fati, Christine Dea Fitri Ayu Ningtyas, Cantika Nanda Permata, Dewi Ayu Diah Pitaloka, Virial Hana Safitri. Yang pertama, materinya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengertian remaja. Menurut Boring AG, masa remaja merupakan suatu periode atau masa tumbuhnya seseorang dalam masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Yang kedua, menurut Monks dan kawan-kawan, masa remaja merupakan suatu masa di saat individu berkembang dari pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual, mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak menjadi dewasa, serta terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang mandiri. Selanjutnya, tentang menurut Erikson, masa remaja merupakan masa kritis identitas atau masa identitas ego remaja. Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa perannya dalam masyarakat, serta usaha mencari perasaan kesinambungan dan kesamaan baru pada remaja. Harus memperjuangkan kembali dan seseorang akan siap menempatkan idola dan ideal seseorang sebagai pemimpin dalam mencapai identitas akhir. Selanjutnya, berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantika Nanda Permata. Ada kebutuhan remaja. Pengelompokan sekaligus urutan hierarki kebutuhan menurut Maslow adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis termasuk di dalamnya segala kebutuhan yang sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup seperti makan, minum, tidur, dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak dapat diabaikan untuk jangka waktu lama, jadi harus segera dipenuhi. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan penderitaan, baik keamanan dalam arti fisik maupun keamanan mental seperti jaminannya hari tua. Next. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi atau berafiliasi dengan orang lain, misalnya kebutuhan untuk diterima dalam sebuah lingkungan, kebutuhan rasa cinta, persahabatan, kontak sosial, dan lain-lain. Yang keempat, ada kebutuhan akan rasa keakuan, penghargaan atas kemampuan diri. Kebutuhan ini bisa diberkaitan dengan rasa percaya diri, kompetensi, kemampuan pengetahuan, bisa pula berupa reputasi, status, prestige, dikenal orang, penghargaan atau rasa hormat dari orang lain. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu untuk merealisir potensi diri dan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta untuk menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan remaja. Kebutuhan remaja secara umum sama saja dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok yang dalam masa atau tahap manapun dia berada. Selain itu, ada juga kebutuhan lain seorang remaja, yaitu satu, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan fisiologis, misalnya kebutuhan untuk beraktivitas, kebutuhan untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan akan pujian, kebutuhan akan kedudukan, dan kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dewi Ayu Diah Pitaloka. Di sini ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu 1.
1. Latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh 2. Sekolah dan lingkungan pendidikan masyarakat kepada anak. Kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Fitri Ayuning Tias. Kemudian di sini ada masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah seperti yang pertama, itu upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras dan agresif atau sebaliknya bersifat tidak percaya, pendiam, atau kurang harga diri. Kemudian, yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena ia sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Hal itu juga tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya ragu dan tidak pantas. Yang ketiga, ada perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah laku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapatkan arahan atau penyaluran yang tepat, dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial seperti homoseksual dan dari kehidupan hitam atau melacur dan sebagainya. Bagi remaja pria secara berkelompok kadang-kadang mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi PTS. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Firial Hanasa Fitri. Yang keempat, dalam posisi kehidupan remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dan arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, itu disebut dengan launching, dan sebagainya. Remaja yang merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupannya, itu keragaman norma adalah kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan dengan nakal. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.